Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Jihan Waalaikumsalam. Sukamdira. Selamat Baik, malam, Lita. baik, sebelum saya memulai wawancara kepada Saudari Jihan Suciwandira, saya ingin bertanya-tanya kepada Jihan Suciwandira, bagaimana kabarnya di sana, Mbak? Baik. Kalau Mbak Lita sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Baik, di sini kita akan memulai sesi wawancara mengenai pemanfaatan biota laut sebagai obat-obatan. Pertanyaan saya yang pertama, pada tahun berapa peneliti mulai menunjukkan perhatian pada penemuan obat-obatan dari laut? Di sini mungkin sejak tahun 1970-an. Baik, terima kasih. Dan mungkin Anda bisa menyebutkan jenis biota yang biasa dijadikan sebagai obat-obatan itu apa saja? Menurut saya yaitu jenis biota yang biasa dijadikan obat-obatan. Yang pertama itu teripang, yang kedua keong racun, yang ketiga itu bulu babi, yang keempat itu bintang laut, dan yang kelima itu rumput laut. Bisa Anda jelaskan manfaat dari teripang itu sendiri bagi kehidupan manusia? Tentu saja manfaat dari teripang itu sendiri banyak. Mungkin ada beberapa yang saya dapat sebutkan seperti mengobati luka bakar, dapat mengobati darah tinggi, dan dapat mengobati penyakit kanker. Kalau untuk biota bulu babi sendiri itu manfaat bagi kehidupan manusia itu seperti apa? Mungkin kayak atau dapat dijadikan seperti penyembuh penyakit Alzheimer, terus bisa juga sebagai obat kanker dan bisa juga sebagai obat penyakit Parkinson. Baik, terima kasih. Dan menurut Anda, manfaat dari biota bintang laut sendiri itu seperti apa? Nah, biota bintang laut itu juga bisa mengobati penyakit seperti penyakit asma dan penyakit radang sendi yang biasanya terjadi pada orang tua di lanjut usia. Baik, kita sudah berbicara lebih jauh tentang biota laut sendiri. Saya ingin mengetahui, menurut Anda sendiri itu biota laut itu seperti apa? Biota laut itu bisa dibilang semua makhluk hidup yang ada di dalam laut seperti ikan-ikan, karang, dan tumbuhan-tumbuhan lain yang ada di laut. Baik, berbicara tentang biota laut yang Anda sebutkan tadi, salah satunya ada rumput laut. Bisa Anda sebutkan berapa kadar polisakarida dari rumput laut itu sendiri? Mungkin sekitar 4-76%. Dan apakah Anda bisa menyebutkan kelompok hewan laut? Seperti ada ikan, krustasea, moluska, koral, dan spong. Jika pada tumbuhan laut untuk tumbuhan laut itu sendiri, contohnya seperti apa saja? Seperti rumput laut, padang lamun, dan mangrove. Baik, bisa Anda sebutkan pengelompokan anti jamur dari biota laut? Itu tuh ada sepengetahuan saya itu terbagi menjadi 4 pengelompokan seperti poliketida, makrolida, alkaloid, dan ester asam lemak. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya lagi tentang apa yang Anda ketahui tentang nematoda. Nematoda itu sendiri merupakan salah satu masalah kesehatan yang selalu mendapat perhatian serius karena dapat terjangkit pada manusia dan juga hewan. Baik, bisa Anda sebutkan jenis obat yang dianggap efektif dalam penanganan penyakit malaria? Untuk saat ini tuh sepengetahuan saya itu ada 4 seperti kloroquine, mefloquine, duin, dan sulfadoxin piremetamin.
Dan untuk Manzamain itu sendiri, apa yang Anda ketahui tentang Manzamain? Kalau manzemen itu seperti alkaloid yang berhasil diisolasi dari spons asal Indonesia yang bermanfaat sebagai anti malaria juga. Baik, tadi kan jenis biota laut itu ada krustasea. Apa yang Saudari Jihan Suciwandira ketahui tentang krustasea? Kalau krustasea itu salah satu kelas terbesar dari filum. Sedangkan Kalau antropoda filum antropoda sifatnya umum dari kelas ini yaitu kerangka luarnya itu keras. Jadi bisa dibilang hewan yang bertulang atau berkerangka luar keras. Kalau untuk gastropoda sendiri itu menurut Saudari Jihan Suciwandira itu seperti apa? Itu kelas binatang yang berdaging lunak. Bisa Anda sebutkan atau jelaskan senyawa biota laut yang menunjukkan efek bioaktif pada bakteri? Yaitu squalane yang diisolasi dari ikan hiu. Seperti Squalus acanthias. Dan untuk senyawa biota laut yang menjadi obat untuk penyakit kanker sendiri itu seperti apa? Asam amino yang diisolasi dari spons jaspis. Dan apakah Anda bisa menyebutkan kandungan apa saja yang terdapat pada rumput laut? Kandungan yang terdapat pada rumput laut itu seperti polisakarida dan serat, mineral, protein, asam lemak, lipid, dan vitamin. Dan untuk kandungan pada bulu babi sendiri itu apa saja? Pada bulu babi itu mengandung protein yang mencapai sekitar 80% protein yang ada pada bulu babi. Dan untuk pada hewan keong laut sendiri itu manfaatnya itu seperti apa? Manfaatnya itu seperti dapat meredakan nyeri yang hampir menyamai morfin, namun lebih aman karena tidak menyebabkan adika atau ketagihan. Baik Mbak Jihan, terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan diri untuk saya wawancarai. Sama-sama. Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Lita. Selamat malam Jihan. Nah, perbincangan malam ini kita akan membahas tentang pemanfaatan biota laut untuk ikan hias. Mungkin untuk mempersingkat waktu, baik langsung saja. Pertanyaan pertama itu apa sih yang Lita ketahui tentang biota laut? Baik, menurut saya biota laut itu adalah makhluk hidup yang ada di laut, baik hewan maupun tumbuhan ataupun karang. Nah, biota laut apa saja yang Lita ketahui? Biota laut yang saya ketahui itu adalah salah satunya yaitu terumbu karang. Nah, yang seperti Lita ketahui tadi, Lita ketahui tentang terumbu karang. Apa yang Anda ketahui tentang terumbu karang itu? Baik, menurut saya terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang dapat disebut dengan zooxanthellae. Nah, jenis-jenis terumbu karang apa yang Lita ketahui? Jenis-jenis terumbu karang yang saya ketahui, yang pertama yaitu Oxyphora lacera, yang kedua Acropora acumate, yang ketiga Galaxy fasciculosis, yang keempat Acropora elegantula. Nah, menurut Lita, apa yang terjadi jika di laut itu tidak ada terumbu karang? Baik, jika di lautan itu tidak ada terumbu karang, maka
Hewan-hewan seperti ikan lama-kelamaan akan mati, dikarenakan terumbu karang sebagai tempat tinggal hewan-hewan dan terumbu karang juga berfungsi sebagai penjernih air. Hmm. Nah, menurut Lita, terumbu karang sangat penting bagi kelangsungan hidup laut, khususnya ikan. Mengapa? Karena terumbu karang itu sendiri itu mempunyai banyak fungsi, salah satunya sebagai tempat ikan dan organisme lainnya untuk bertempat tinggal. Hmm. Mengapa terumbu karang itu sangat penting untuk dilindungi? Karena terumbu karang itu merupakan habitat dari banyaknya hewan laut seperti ikan-ikan kecil dan juga karang. Menurut Lita lagi nih, apakah terumbu karang penting untuk dilindungi dari kerusakan? Tentu saja terumbu karang itu sangat penting untuk dilindungi karena terumbu karang itu sendiri bermanfaat sebagai habitat dan sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup di lautan dan bisa menjaga keseimbangan ekosistem laut. Nah, eh, manfaat apa sih yang Lita ketahui tentang biota laut? Manfaat yang saya ketahui tentang biota laut itu sendiri adalah sebagai sumber makanan salah satunya. Yang kedua, biota laut itu dapat menjadi sumber obat-obatan, sumber penghasilan bagi manusia itu sendiri, dan juga bermanfaat untuk ekologi dan ekonomi. Nah, kembali ke terumbu karang yang tadi. Kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan terumbu karang rusak? Tentunya ada banyak faktor yang menyebabkan terumbu karang itu rusak. Salah satunya yaitu pencemaran limbah di lautan, yang kedua itu kegiatan penambangan di lautan, yang ketiga penangkapan ikan secara ilegal, dan adanya pestisida serta pengambilan terumbu karang yang dilakukan secara ilegal. Nah, selain bermanfaat bagi kelangsungan hidup biota laut nih, khususnya ikan hias tadi, manfaat apa lagi yang Anda ketahui tentang terumbu karang? Terumbu karang itu sendiri dapat menjadi bahan baku obat-obatan dan juga dapat menjadi objek wisata bahari dan dapat menjadi pusat penelitian dan tentunya terumbu karang itu dapat mencegah gelombang besar. Hmm. Nah, apakah ada jenis biota laut lain yang bermanfaat bagi ikan hias selain terumbu karang? Tentunya ada salah satunya yaitu lamun yang dapat berfungsi sebagai satwa laut dan juga dapat berfungsi sebagai daerah asuhan bagi larva ikan dan biota laut lainnya. Nah, jika terumbu karang rusak nih, kira-kira untuk memulihkannya kembali, berapa lama proses pertumbuhan terumbu karang? Untuk proses pemulihan terumbu karang itu sendiri, kita dapat melakukannya selama sekitar 15 tahun, di mana dengan kita melakukan merangkai karang dengan cara pembibitan terumbu karang di lautan. Hmm. Jika terumbu karang rusak, maka akan mengganggu ekosistem. Nah, mengapa kerusakan dapat mengganggu ekosistem? Karena kerusakan terumbu karang dapat mempengaruhi keseimbangan alam, sebab terumbu karang itu sendiri diperlukan oleh biota laut untuk mencari makanan dan untuk berkembang biak. Nah, pertanyaan terakhir. Jika tadi terumbu karang akan berdampak pada kelangsungan hidup biota laut, khususnya ikan-ikan kecil, apakah ada dampak kerusakan terumbu karang bagi ekonomi penduduk? Tentu saja ada, karena jika terumbu karang rusak, maka tempat ikan untuk berkembang biak juga dapat terancam, sehingga menyebabkan untuk penangkapan ikan bagi nelayan tentunya akan berkurang, dan itu berpengaruh bagi pendapatan nelayan itu sendiri. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa kerusakan terumbu karang itu juga dapat mempengaruhi pendapatan bagi para nelayan. Nah, terima kasih atas diskusinya malam ini. Mungkin itu saja, kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.